Welcome back to my channel. Masih bersama saya, your host Super Dad Joki Dewa. Oke guys, kali ini kita bakal ngomongin topik yang gak berat. Biasanya kita ngomongin visa, cara orang berangkat ke Australia, berat-berat banget kan. Sekarang kita simple aja nih. Kita mau having fun, ngomong gak jelas, ngomong ngelantur. Kan buat yang pengen denger penghasilan orang kerja di Australia itu dapat berapa itu ya. Ini kita dapat orang yang bagus buat di spill. Dia orang ini udah kerja sama kita hampir setahun, udah setahun kali, hampir ya. Dia kerja di Ren Bali. Kerjanya apa? Mari kita tanya-tanya langsung orangnya. Ini dia langsung orangnya, Indra. Tadi sebenarnya kita udah sempat mau recording, ternyata audio belum masuk. Sekarang ulang lagi jadi agak awkward. Padahal banyak tadi omongannya ya. Banyak omongannya. Udah sekarang udah enggak ya? Udah buyar topik ya? Udah buyar. Kenalin, oke Cuk. Aku panggil Cuk kayak orang Jawa. Kenalin langsung siapa namamu bro? Aku Indra ya kan? Dari Jakarta. Oh kamu Jakarta? Aku pikir kamu PR. PR? Pontianak Presiden. Ya aku Jakarta. Oke Jakarta. Oh di sini udah berapa tahun Kicuk? Aku datang. Aku lu nggak tahu. Sekarang aku emang dasarnya nggak tahu nih. Berapa tahun? Aku datang 2019 akhir. Sebelum COVID itu ya? Sebelum COVID, awal COVID pulang ke Indo. Awal COVID? Ya awal COVID bulan April. Oh berarti sempet sih pulang dia? Pulang? Oke, ya berarti itu nyampe sini 2019. Habis itu pulang dulu. Pulang. Habis itu balik lagi udah. Balik lagi nggak bisa. Balik lagi nggak bisa. Tapi kayak bisa akhirnya? Bisa, awal-awal border buka langsung pergi. Oke, beruntung banget deh gitu ya. Iya. Kalau nggak kayak stuck 2 tahun di Bali. Di Indo. Hampir 2 tahun, setahun lebih. 2 tahun kan ya, mau tutup bordernya. Iya, 2 tahun. 2 tahun. Apa nih? Dulu kayak berangkat pakai visa apa? Dulu turis, karena sini kan jalan-jalan sama orang tua dulu. Dulu kayak visa turis. Turis dulu. Terus berubah ke student. Oke. Oh sebenarnya itu sekarang banyak banget orang Banyak, kayak gitu. Iya. Sebenarnya itu bukan cara yang proper tapi nggak choice ya. Iya. Tapi student kamu udah di-guaranteed dong? Udah guaranteed. Udah berapa lama kamu nunggu? Berapa lama? 3 minggu doang aku tunggu. Oh cepet ya? Cepet. Itu sebelum COVID emang lagi bagus. Iya, lagi bagus-bagusnya. Sekarang sih kayak terlalu banyak orang melakukan cara seperti itu jadi agak persulit. Iya. Aku lihat di Drop banyak banget orang yang di cancel kan, gini ya. Bisanya? Iya, jadi di reject studentnya dari turis ke student, banyak banget sekarang lagi. Kayak karena mungkin terlalu banyak orang yang nge-play seperti itu. Iya, banyak. Tapi kayak beruntung 2019 ke sini turis bisa ubah jadi student. Iya. Dulu kerja apa itu? Dulu aku kitchen. Bagian? Kitchen hand. Woi, DJ dia. Dari kitchen hand sampai asisten chef. Berapa lama kok kerja di kitchen? Kok bisa Di banyak hal kerjain? Di kitchen aku hampir 6 bulan. Oke 6 bulan 6 bulan di kitchen, pokoknya aku habis itu langsung balik ke Indo. Tapi pada saat itu kayak masih turis kan? Awalnya ya, bridging ya. Bahaya loh sebenarnya. Iya, bahaya. Sebenarnya bahayanya gini ya, biar nggak salah paham orangnya ya. Yang bikin bahaya itu bukan dari, satu bahaya mungkin karena bakal kalau ketahuan kan dideportasi nih. Iya, ilegal. Kan ilegal kan ya. Benar. Tapi yang bahaya itu dari kita sendiri sebenarnya. Kita kan nggak ada perlindungan kan. Iya benar. Kalau misalnya anggaplah worst case scenario kan nemu bos yang nggak membayar kan. Iya disiksa. Kayak nuntut nggak berani. Ya kan itu sebenarnya kita takutkan kan. Kenapa? Makanya sebenarnya di The Rock tuh paling banyak di grup-grup itu The Rock atau mana yang ngomongin tentang turis itu sebenarnya hati-hati. Iya. Kalau kalian kesini pakai visa turis, jangan pernah bilang kalau kalian visa turis. Iya benar. Kecuali ke employermu. Betul. Yang tempat kerja. Betul. Di teman-teman kamu jangan ada ngomong yang itu. tahu ya benar. Buat apa? Kamu tuh udah ilegal. Iya. Ngapain kamu bilang kalau kamu tuh ilegal? Apalagi nge-share di grup kan. Aku pakai visa gini. Jangan dong, kasihan. Iya, kasihan. Soalnya gini aku ngomong gini kayak gini, kebetulan nih dia kan visa turis. Kemarin kita posting masalah driver malam. Iya, benar. Aku posting nyari driver malam 34. Aku hitung ini 34 yang ngelamar kerjaan ke aku, mereka semua masih visa turis. Oh, visa turis. Aku bukannya nggak mau nerima, satu bahaya buat diriku juga kalau ketahuan government kita kena random check gitu kan. Itu bisa sampai 10 ribuan lebih loh dendaku, companyku lagi. Terus kalau companyku kena kayak gitu, Jeopardy kayak gitu, driver-driver yang lain jadi kehilangan pekerjaan kan.
kayak kau. Oh iya. Kena lumayan gini kan. Ah. Jadi itu keputusan yang aku pengen bantu sebenarnya, tapi itu nggak bisa. Iya. Jadi image-nya buruk company-nya. Pelan-pelan kalau kalian memang bisa pertama kali kesini dengan cara seperti kamu turis terus jadi student, udah terlanjur nih ya. Buat orang yang masih di Indo, kalau masih ada jalan lain, mending cari jalan lain dulu. Iya benar. Kalau bisa di Indo, kalau bisa student langsung. Student paling bagus. Yang bagus. Nggak, WHV paling bagus. Iya, WHV menang nggak usah bayar uang sekolah doang. Setahun kan nggak bayar sekolah? Iya. Iya kan? Tapi kan 6 bulan kita di City, 6 bulan mesti ke Kalau Isanlo. kamu mau perpanjang. Oh, kalau mau perpanjang. Kalau kamu mau kayak ada teman driver WHV di Jimmy Brink, kamu pengen planning buat second year nggak? Dia bilang nggak, ya udah dia mesti setahun. Oh. Abis itu pindah ke student. Anggap kamu dapat spare 1 tahun buat nyari duit tanpa Iya, mikir iya. bayar uang sekolah, tanpa mikir sekolah, tanpa mikir tugas. WHV paling enak. Bayar berangkat cuma 10 juta, Cuk. Iya, 10 juta. Student kamu habis berapa? 80-an minimum. Yang minimum 80. Kalau pakai agent ya. Sampai 100. Ya kan pakai agent kan. Iyalah. Segituan. Jadi WHP paling bagus sebenarnya. Buat aku ya mikir, adikku paling untung WHP kan. Terus kedua student sih. Paling enak kalau kamu punya istri bule. Atau enggak PR di sini istri PR. Visa partner dari Indo langsung ngeplay dapat PR. Itu paling enak Paling sebenarnya. enak bener. Udah dijamin hidupnya. Nggak perlu nyari Ginza lagi kan. Bener. Kalau dingin-dingin kayak gini malam-malam udah yang ngetin ya kan. Ya kan bener kan, itu paling enak saudara. Daripada pusing mikirin aduh aku bakal ilegal segala macam. Tapi kalau udah terlanjur nih ya, kalian misalnya nonton nih, kalian ternyata visanya turis, udah terlanjur nih, aku sih saran nih, aku bukan ngajarin jelek nih, tapi ini ngomongin udah terlanjur ya. Iya, ada. Sebisa mungkin sembunyikan jati diri kalian. Jangan bilang kalau kalian bisa turis yang pertama, kecuali ke employer, karena employer wajib tahu. Wajib tahu betul. Kalau terjadi apa-apa, employer kasihan. Itu karma lagi loh. Kamu bikin perusahaan orang hancur gara-gara kamu. Benar. Kamu harus kasih tahu, benar itu. Tapi kalau sama teman-teman jangan. Karena kenapa? Kasus kemarin driverku di Melbourne dilaporin. Oh. Dia kerja sama aku dulu, tapi udah enggak nih. Heeh. Udah enggak. Terus dia kerja di perkebunan sama temennya, dilaporin kalau dia masih turis. Dia kan belum dapat student. Karena dia dulunya sempat student. Terus itu pulang kan. Covid balik. visanya habis dong. Habis. Nggak bisa nge-play lagi dia. Jadi kesini pakai visa turis. Benar. Dia sini pakai visa turis, habis itu nge-play student dong. Cuma kan belum terima. Apalagi sekarang nunggunya lama banget nih. Lama banget benar. Banyak banget yang nge-share kejadiannya nunggunya lama banget. Kan beda-beda setiap orang nih. Iya. Dia baru 2 bulan nunggu. Kerja di kebun. Cash nih. Kerja cash. Udah, guys. Itu dia udah bener nggak ada yang tahu. Tapi teman-temannya dia yang tahu. Temennya yang laporin. Oh, itu. Karena gini, kamu dilaporin orang, kamu yang laporin dapat duit tuh. Oh, dapat duit. Ya nggak tahu berapa, dan itu sebenarnya nggak boleh di-share di sini karena takut aku mengencourage kalian untuk melaporkan teman-teman kalian terus yang ilegal, nggak boleh ini sebenarnya itu. Tapi but at least you know. Iya. Ini jangan digituin kalau bisa gitu. Jangan sebar status visa kalian itu Terlalu udah luas kayak ya. terlalu private buat kalian, itu bukan untuk Jangan keselamatan di-expose kamu. Ya, jangan di-expose. Kecuali tempat kerja ya. Dan kalau kalian nyari kerjaan, sembunyi-sembunyi di kerjaan yang ada yang ngeposting Underground cash. lah, Ya. underground. Jangan terlalu kelihatan. Kamu ngapain nunjukin kalau kamu itu ilegal di sini? Kan cuma aja. Karena kalau kalian kayak gitu, semakin ketahuan sama government, buat nama kita juga makin jelek. Buat Indonesia terutama. Indonesia dipersusah. Ya, dipersusah. Kalau emang udah telanjur kayak gitu, ya udah. Kalian main di bawah tanah aja. Underground aja. Jangan muncul ke permukaan. apalagi posting. Guys, saya visa turis nih, udah nyampe di sini, sekian ada kerjaan nggak? No, jangan, please jangan. Aku pernah lihat kayak gitu di The Rock. Pernah? Langsung di-delete sama adminnya. Waduh. Untung di-delete sama adminnya. Buat yang nge-posting, kalian harus terima kasih sama adminnya The Rock. Kalau nggak tanpa itu, nama kalian bakal dicek. Iya. Siapa tahu ternyata di grup itu ada spy government. Kita nggak tahu kan? Benar. Who knows, siapa yang ada orang Indo kerja di situ juga kan? Kerja di imigrasi kan? Oh ini nih, goblok orang ini kena nih. Lagi iseng lihat ya. Iya, kasih aku kadang-kadang lucu ngeliatin grup itu. Sebenarnya grup The Rock tuh kadang-kadang lagi kosong nih, aku lagi nggak ada kerjaan. Aku tuh anggap sebagai hiburan. Oh, ada yang lucu-lucu. Komennya lucu-lucu bener. Tapi kadang-kadang aku juga suka bantu orang nanya-nanya apa gitu, nanya visa terutama. Makanya sekarang aku nggak mau bahas visa. Berat kalau bahas visa. Gimana Ki, Cok? Ki di sini tuh selama gini gimana perasaan Ki? Senang nggak Ki? Senang,
Bosnya kan jadi santai, yang penting kerjaan beres udah. Wih. Itu. Apa karena ada di depanku kali ngomong gitu di Enggak, belakangku? bener. Bangsat orang ini gini. Karena root plan-nya bangsat gitu doang, root plan-nya bangsat. Kalau bosnya mah nggak pernah bangsat, bener. Oh gitu ya. Iya, root plan-nya bangsat. Kali sama tahu dia ngomong sama temen-temennya kan tiba-tiba malam-malam. Le, bangke dewa tuh aku setiap hari suruh kerja. Spill dong, dia kan kerja hampir dia kerja seminggu cuma 5 hari proper ya, 5 hari kerja. 5 hari, Bro. Itu kan beda-beda nih, karena kadang-kadang aku suruh kamu kerja, terus kerja lagi. Paling tinggi dapat berapa? 2.300 seminggu. Gila, 2.300 5 hari kerja nih ya. 5 hari kerja. Kalah gajiku manajer di Jimmy Brink tau. Aku nggak nyampe segitu. Gitu. Tapi kayak physical doang capek ya. Physical capek ya. Karena kerja tuh double kan. Double. Kerja malam, kerja pagi. Tapi nggak terus. Jadi aku kasih kerjaan seperti itu ke dia tuh nggak artian misalnya kerja pagi, terus tiba-tiba kerja malam, lanjut. Nggak kayak gitu sih. Jadi kita tuh, karena dia kan kerja di Hello Fresh kan. Kamu kerja Hello Fresh di perusahaan Rain Bali itu kerjanya cuma kita bayar per shift. Jadi dia kerja bener. cepat memang orang ini. Orang yang biasanya kerja 8 jam atau kalau aku 5 jam udah 5 kelar. jam, 6 jam. Dia 3 jam udah kelar. Jadi kalau dia kerja 3 jam dapat uang 2,5. Habis itu istirahat, malam kerja lagi jam 10. Iya, bener. Pulang jam 1, 2,5 jam udah 2,5 pulang. jam udah pulang. Habis itu sampai jam 1 di rumah tidur lagi tuh. Pagi-pagi bangun kerja lagi. Iya. Gimana? Nggak banyak duitnya. Gila sampai 2.300 kayak dapet ya. Iya, Tapi ini paling rekod ya. Ya itu. Gimana rasanya aku kerjain dengan habis-habisan kayak gitu? Remuk badanmu nggak? Pas coklat itu, pas hari terakhir, shift dia terakhir kerja Hello lemes. Fresh, ada coklat. Pas terakhir coklatnya lemas kayak. Iya, pas terakhir lemes. Untung kan kerjanya berdua. Oh iya. Itu kerja berdua, kalau sendiri udah telepon dah pas habis itu. Nggak kuat nih, Nggak pingsan. kuat. Aduh, parah. Tapi mantap sih. Tapi kan kalau tawaran kan kita boleh tolak kan. Ya, karena aku Iya. cuma nawarin Nawarin kayak mau mau apa nggak enggak? gitu. Tapi dia nggak pernah nolak sih. Dia ini apa namanya? Kalau misalnya di Indo, dia ini yang sering ngomong, wah murah banget. Wah, murah banget. Itu lagi nggak pakai Gucci kan? LV lagi nggak pakai. Ini sebenarnya warnanya pink. Tengahnya apa? Tengahnya belum Tengahnya. tahu nih. Kemat. Gimana Cok? Terus apa pengalaman kayak kerja di Hello Fresh? Kan kayak kerja malam lagi nih ya. Kerja malam, kerja pagi, pengalaman yang paling crazy lah, paling gila. Paling gila. Spill mana? Tiba-tiba dikejar anjing antar di rumah orang. Itu doang malam-malam. Itu cuma bukan malam sih, pagi gue sering ketemu gitu kan. Kita kan nggak tahu ada anjing tengahnya gitu. Iya, rumah farm kan nggak ada gate-nya. Oh, yang di regional ya. Rumah Iya. gede-gede kan. Iya. Jadi guys, rumah regional maksud kita tuh bukan dalam Sydney kayak gini. Iya. Kita kadang-kadang ngirim ke Newcastle, Betul. ke Central Coast, Wollongong, which is di mana bakal jauh deliverynya dan dia bakal dapat ekstra uang nih. By the way, kita nggak tamu lagi satu. Kedatangan Ini tamu gue driver ini. saya udah lama kerja di sama kita 3 tahun kayak dia. Dari Jimmy Brink, Hello Fresh, Seafood segala macam nih kayak coklat, muscle diet semua Durian dia ya, ngerjain ambil. nih. Baru pulang dari Indo lagi dia. Say hi lu bentar. Bentar, Bang. Ngomong menengok mukamu aja, Bang. Kalau nggak tak wawancarai dari Ah, ini nih. ini ini baru nyampe dari Bali nih, Wiki. Ayo, selain kejar anjing. Gimana ya, Mbak? Kenapa kayak bisa dikejar anjing? Coba ceritain. Jadi masuk farm, kan nggak ada gate-nya. Oh ya, gate-nya gede Nggak- ya. nggak ada gate-nya? gate-nya. Oh, jadi Cuma driveway aja. jadi dari Dari mailbox, jalan tuh. dari jalan ketemu mailbox, ketemu mailbox, masuk. tuh driveway-nya dia tuh, Driveway-nya dia panjang. pribadinya dia. Pribadi. Oke. Terus ada bundaran, udah kita bunder. Heeh. Mau taruh depan pintunya, pas Oke, buka keluarin mobil nih. Heeh. Keluarin mobil. Udah terus? keluarin box, mau taruh, anjingnya dari belakang van, Nggak ada suaranya nih. nggak ada. Terus Gimana? kenapa bisa dikejar? Ya aku langsung lari masuk mobil. Anjingnya gede. Itu yang soalnya. bikin kayak dikejar sebenarnya. Kalau ketemu anjing, jangan lari, gigit balik. Enggak sih, kalau ketemu anjing tenangin. Terus dia kan nggak tahu kini, otomatis kan anjingnya bakal liatin siapa orang nih. Kalau kayak nggak berniat jahat atau kayak nggak berniat buat kabur tuh biasanya dia ini nggak 100% kayak gitu sih, tapi kadang-kadang bisa Iya. digigit juga kayak gitu. Iya, bisa digigit juga. Tapi kemungkinan besar enggak kalau misalnya kayak diam lu. Agak main aja. Halo, itu mau delivery bentar gitu. Dalam hatimu,
Ya udah delivery dari dulu tas pas balik aku gigit kau gitu. Adiknya gitu. Oh, dijagain tuh. Terus kan ada apa? Ada lagi datang 3 dari lain sisi. Gimana Anjingnya kita nggak lari gitu kan? Oh, kan anjingnya banyak ya. Iya, kan anjing banyak. Oke. Udah gitu nganternya makanan anjing kan? Mana kita Kan ketahuan Iya. ini makanan gue nih. makanan anjing kan? Biasa kan udah dikunci gitu kan, paling ngomong doang. Iya. Akhirnya customernya bangun gitu. Oh, tapi anjingnya bakal ribut juga pada saat kita karena kayak kabur anjingnya gonggong dong. Iya, yang di itu ya gonggong. Itu jam berapa? Jam setengah 11. Masih awal. Masih awal, baru drop mulai awal. ya, baru Iya. mulai kerja dia. Setengah 11 terus itu apa? Jadinya gimana? Orangnya tuh datang keluar. Customernya rame-rame. datang, dia bilang datang aja nggak apa-apa, friendly dog dia bilang. Oh, iya. Ya udah, aku Terus pede langsung. Dalam hati gue friendly dog, my yes. Terus Kaget tuh kan kaget kayak kita shock. ujung-ujungnya satu kaki hilang ya, nggak tahu ya. Kan shock gitu kan. Satunya Doberman masalahnya. Gede berarti Doberman itu. Gede, hitam kan nggak kelihatan jadinya. Kalau golden Oh, masih iya. mungkin aku. Oh, kamu rasis kamu kayak itu. Soalnya kita punya driver digigit anjing juga udah pernah Iya. sekali. Aku juga pernah digigit anjing, tapi bukan kerja. Di depan lift. Mana riwah? Tapi secara gini selain itu aman ya? Selain itu aman. Kalau malam kuat mental aja. Soalnya kan ketemu orang nggak ada ini. Nggak ketemu Kalau orang malam tapi mobil. ketemu orang yang bukan orang gitu. Betul, itu, betul. Pernah nggak Pernah? ketemu orang yang bukan orang? Iya. Kamu Lihat- tahu itu bukan orang? Aku taunya dia orang. Kamu tahunya dia orang. Tapi dari mana ya kamu tahu orang? Dia kakinya nyentuh tanah gitu. Dia jalan pelan-pelan liatin aku. Kau lagi Aku liatin ngapain bayi. ngeliatin orang jalan kaki? Itu kan mobilku lagi ada problem. Oh. Ingat? Iya. Yang aku bilang. Dia kerja malam-malam. Nelpon jam 12. Jam 12 teng. Beli. Mobilku nyangkut di driveway. Oh ya udah. Teleponan Remy aja suruh towing. Datang lagi 1 jam nih pun beli Remy-nya nggak bisa towing, mobilnya ketaruh dalam di tengah nyangkut. Hah? Oke, gue sana deh. Ke sana seret. Itu bukan driveway coy, Jalan hutan. itu di hutan. Bangsat, tempatnya serem sekali. Itu dia nyangkut dan itu bukan driveway rumahnya lagi. Bukan driver rumahnya. Itu driveway rumah terbengkalai. Itu Apa kayak- hall kayak hall gitu. kayak town hall gitu. Iya. Which is nggak jarang dipakai, banyak kan. Iya, buat Kayak event-event. terbengkalai itu kan jadi jarang dipakai. Dia tuh masuk driveway terus karena itu bukan driveway cuma jalan tanah biasa. Dia masuk dikit terus lolos sampai bawah. Iya, ngerem nggak bisa ya. Ujung-ujungnya ketahan sama pagar yang which is belakangnya jurang. Iya, bener. Anjing. Malam-malam aku datang. Mobilnya mana, Cuk? Di sono. Nggak kelihatan, coy. Mana? Mobilmu mati? Enggak, mobilnya hidup. Kok nggak ada lampunya? Pakai malam-malam kita kerja pakai lampu. Liatin Iya. sama Eri itu malam-malam. Iya, bener. Sama adiknya Putri kita bangunin malam. Cuk, anterin aku ke sentral. Aku jemput dia, mobilnya mogok. Datang ternyata gila jauh banget dalamnya. Lumayan 500 meter. Terus itu tempat gelap banget. Gelap banget bener. Nggak ada lampu sama sekali anywhere. Benar. Itu betul. benar-benar kayak town hall di tengah hutan. Nah, benar. Itu kamu nemuin orang ya? Nemuin orang. Ceritain. Aku udah ceritain tapi ceritain deh. Jadi lagi nungguin beli kan? Lagi nungguin beli. Oke. Nah, nungguin beli. Nungguin duduk di trotoar. Oh, di luar. Di luar. Bukan Bukan di driveway-nya. di mobil kamu nunggu tapi di Bukan luar ya. di luar. Kalau di mobil kan takutnya nanti ada orang atau apa kan? Mm-mm. Jahat atau apa. Kita kalau di luar kan lebih kelihatan. Aku di Oke. luar jalan, tungguin. Kok tiba-tiba jam 12 ada cewek jalan ya kan? Oke, cewek jalan, oke. Cewek jalan. Kamu rayu dong. Kamu Enggak dong. catcall enggak? Oh, Enggak, kan. enggak. Enggak boleh ya catcall. Enggak boleh. Enggak boleh catcall. Oke, terus. Dia jalan, aku tengok, aku mau minta tolong dalam hati kan. Oh, minta tolong sama cewek ini. Iya. Minta tolong apa kamu sama cewek ini? Tahu-tahu dia ada Minta tolong apa rohani. mobil 4x4 gitu atau gimana gitu Oh, kan. oke. Jadi dia jalan, nggak berani juga aku minta tolong ya kan. Oh, kamu nggak nyapa? Nggak. Kamu Terus cuma tapi kamu liatin. aku liatin, dia jalan lurus terus lurus. Emang di situ ada driveway-nya kan. Mentok driveway-nya orang tapi bukan lurus sih. Iya. Masih jauh lagi ke bawah. Dan dia masuk driveway-nya, terus dia belok kanan. Itu cewek. Belok kanan terus? Belok kanan itu kan cuma pohon semua. Oh, tempat semak-semak Iya, hutan. Iya. hutan benar. Dia tunjukin ke aku. Ketemu cewek beli. Apa namanya? Tapi dia takut sama aku. Hang on. Tadi ketemu apa?
ketemu Ketemu cewek. Ini jam berapa, Cuk? Jam 12. Jam 12. Emang ada logikanya cewek jalan tempat seperti ini? Benar, Aku udah tanya dia, gelap. jalan kaki? Udah kan? Iya, beli. Oke, pikiranku udah kemana-mana nih. Terus aku tanya, cewek itu ngapain? Dia takut sama aku, beli. Mungkin dikira aku orang jahat, soalnya dia nunduk. Cuk, dia bukan takut sama Ki. Dia mau nakut-nakutin Ki. Terus tanya, itu cewek pergi kemana? Ke sana, beli, lurus. Tak lihat, kan ke kiri lurus, itu hutan. Itu hutan, betul. Dia lewat hutan. Sekarang nanya nih, emang ada cewek rumahnya di tengah hutan? Makanya itu satu-satunya pengalaman. Tapi nggak serem ya? Kalau bagi aku biasa aja. Nggak tuh cewek tuh penampilannya nggak? Oh, enggak. Pucet gitu nggak? Enggak. Kayak manusia biasa. Manusia biasa. Tapi nggak ada manusia biasa yang jalan jam 12 Jam malam 12 betul. di Central Coast yang rumah nggak ada hutan, nggak ada rumah sama sekali dari situ. Iya, udah gitu enggak Soalnya ada. psikopat ya. Udah gitu enggak ada public transport lagi di situ Nggak kan? ada, nggak ada. Iya, nggak betul, ada. betul. Kayak itu benar-benar itu jalan tuh udah di dead Private end, road, dead end. Itu benar-benar dead end. Kayak itu Mentok. baratnya sebenarnya itu bukan jalan umum sebenarnya. Itu jalan buat ke rumah yang kita mau tuju aja sebenarnya. Betul. Dan dia salah masuk driveway which is Town Hall. Tapi rumah itu masih jauh dari situ, sekitar 400-500 meter dari situ. Dan itu harus belok kiri. Tapi katanya dia itu cewek Cewek bilang belok di kanan. Nah, itu. Yang di which is itu hutan Hutan semua. Dan penasaran nih, aku cari besoknya ke sana kan siang-siang pagi-pagi nih. Heeh. Karena kita penasaran, aku suka cerita horor nih. Datang sana kita pagi-pagi buat towing mobil tuh kan. Iya, benar. Aku penasaran, aku ikutin. Itu nggak ada rumah, itu benar-benar hutan. Semak belukar hutan. Bener sama keluar belakangnya jurang. Emang rumahnya di atas jurang. Oke, itu pengalaman Itu horor sih. pengalaman horor itu. Tapi nggak ada gininya, nggak ada horor-horornya. Tapi enggak ada. Cakep nggak cewek? Biasa aja, Bli. Blond. Enggak, dia pakai topi soalnya kan. Apalagi pakai topi Pakai kan, topi. kelihatan mukanya kan. Heeh. Kelihatan matanya merah ya kan. Pakai topi, pakai jaket hitam ya kan. Wih. Itu celana panjang. Oke. Masih mending coy. Kalau dia pakai baju dasar warna putih takut Nah, kau. itu. Pas tengok belakangnya bolong kan. Terus ada kayak gini, "Bang, beli sate, Bang." Aduh, itu lebih horor. Hantu di Indo lebih horor pada di sini. Berarti kalau hantu di sini tuh damai. Damai. Itu kayak dia cuma lewat doang numpang. Gue eksis nih. Numpang eksis dong. Gitu. Kalau di Indo itu nggak mungkin. Itu pasti dijailin kalau sama hantu itu. Bang, mogok ya, Bang. Apaan sih lu udah tahu mogok nanya-nanya lagi Iya. gitu. Bantuin dorong gitu ya. Iya, siapa tahu dia bantu dorong tiba-tiba melayang mobil bukan. Iya, tiba ke jalan. Enggak, sebelum kalau kamu ketemu hantu di Indo, sebelum hantunya datang biasanya bau. Biasanya cerita horor kan. Oh, Biasanya iya, cerita iya, horor. Bau melati nih. Atau nggak kadang-kadang ada suara kok ada suara gong, ini kan di Australia, kok ada suara gong. Dung tang tung ada suara gitu kan. Mulai dari hawa-hawa tidak enak itu lewat. Oh, kalau itu nggak ada. Karena bule, hantunya mungkin bule, jadi nggak sejail hantu Indonesia kayak. Itu benar-benar nggak ada. Tapi itu doang pengalamanmu. Itu doang pengalamanku. Padahal kamu udah hampir kerja berapa tahun? Setahun ya udah? Setahun. Setahun ya? Setahun. Gila, setahun 2.300, 5 hari kerja. Iya. Terus kamu libur ngapain kalau kamu libur? Kayak sekarang nih libur. Libur ya di rumah. Kalau libur hari pertama ya di rumah, istirahatin badan. Istirahat badan. Recovery, besokannya baru jalan-jalan. Tetap ada jalan-jalan ya? Tetap harus Woi, dong. kerja keras tetap Tetap menikmati juga ya? jalan-jalan, menikmati. Kalau si Wiki jalan-jalan setiap hari. Kerjanya milih-milih dia. Dia cuma mau kerja bonus-bonusnya doang udah gitu. Tapi bisa juga menikmati, bisa kerja. Bisa menikmati lah. Pijit tetap. Enggak, aku di sini nggak pernah pijit aku. Ini nonton ceweknya nonton di Indo dipecat deh. Enggak, dia belum pernah mijit kok. Serius dia cerita sama aku. Kan yang ngajak ini temen kan. Guys, kita mijit yuk. Wah, aku mau orang baik-baik, mijit buat apa? Aku Bener. punya cewek di Indo, katanya gitu sih. Harus menghargai Jadi kan. berapa aku mau transfer, aku udah ngomong kayak gini. Oke. Apalagi, Cok, yang Ki suka? Suka ya malam ya sepi karena aku lebih suka jalanan sepi kan. Makanya lebih suka mau kerja malam. Iya, kerja malam kan. Dia kerja malam lebih banyak daripada kerja pagi. Iya. Kalau kerja pagi udah macet ya kan. Ini udah macet. Males. Terus parkir susah. Benar. Musuh kita ranger biasa gitu. Kedepannya kayak mau apa planningmu ke depan? What do you want? Planningku ke depan Apa kamu pengen bener-bener kerja habis banyak duit, ngumpulin uang terus mau bikin sesuatu somewhere di Indo gitu? di Indo sih lagi belum ya karena 2023 kan isunya resesi global. Ya. Nah, itulah Tapi itu global, namanya global bukan di Indo coy, di semua tempat. ya, tapi
isunya juga ada Indonesia yang nggak kena resesi malah. Ada isu, tapi gini ya, kalau kamu bisa melihat resesi global, kalau misalnya terjadi ya, cari celah biar kamu mendapatkan untung di resesi itu. Ya itu benar. Seperti kemarin kita kan pandemi, pada saat pandemi kan semua hospitality dead, tapi delivery kan lagi maju-majunya. Benar, benar. Justru Orang pada saat pandemi kita dapat berkah. benar. Kalau kamu bisa mendapatkan celah biar tahu, tapi aku nggak tahu ya apa yang kamu bikin, karena aku nggak ngerti ya. Coba lihat resesi, terus misalnya emang terjadi ya resesi, kalau itu benar terjadi, isunya ini kan galak banget di youtuber di Iya, Indonesia semua banyak, ngomongin hal yang iya. sama kan. Siapa tahu kamu bisa membuat sesuatu yang malah thrive pada saat resesi itu. Nah itu lagi dipikirin. Kalau misalnya nggak ada isu resesi, mungkin pengen buat apa seperti Indomaret nggak apa mak? Kayaknya ada resesi atau nggak ada resesi itu bakal tetap jalan. Paling cuma jatuh doang, gini ya. Omset kan turun Omsetnya. jadinya. Nah, Omsetnya paling tapi nggak bakal bangkrut. bangkrut sih. Bangkrut juga ya. Kemarin pada saat pandemi Lumayan, penurunnya lumayan masalahnya. menurun ya. Kawanku ada yang punya 3 Alfamart lumayan turunnya. Wih mantap. Ini juragan Alfamart kawanmu. Terus kamu ntar bakal jadi juragan apa? Aku Kelapa sawit gitu. amin kelapa sawit. Nikel sih aku pengen nikel. Wih, Nikel. dia mau support supplier Baterai dunia. Elon Musk. Ya. Itu planning ke depanmu. Paling terbesar ya. Sampai kapan kamu pengen nyosal? Aku nggak lama sih. Palingan tinggal 4 tahun lagi lah. Berarti emang fokus kamu nyari uang di sini bisa pulang. Iya. Kenapa kamu pengen tinggal di Indo bukan di sini? Karena kalau di Australia marketnya masih buta ya aku ya. Kalau misalkan di Indonesia aku marketnya rata-rata untuk hampir semua industri tahu. Karena kan aku Businessman. dulu kan agency kan. Izin apa? Agent travel tour, habis itu ada main di government, di apa? Baju-baju. Main apa kamu di Dress. Government salah sebut. Oh kamu kayak gitu? punya- Garment Oh gitu. garment, oke. Garment ada. Government. Jauh sekali apa? Ini. Government. Oke. Clothingan dong. Kayak gue. Oke, terus kamu berarti kamu pengen emang kamu karena udah ngerasa udah tahu Indonesia. Udah tahu market Indonesia, seperti- iya. Lebih nyaman kamu main di Iya Indonesia. benar main di Indonesia Daripada di sini. Ya, penduduknya kan juga banyak kan. Tapi tenang, Bro. Walaupun kamu ntar 4 tahun lagi udah nggak di sini, kita masih di Indo. Oh iya. Aku juga pengen buka company di Indo, siapa tahu kita kerja sama. Benar. Deal ya? Semoga. Deal. Indra dan Dewa. Ntar ngomong aja. Weh, kan dia mafia, banyak punya gini channel. Ya sih paling yang terdekat sih pengen bikin garmentnya lebih gede lagi sih. Garmenmu masih? Masih sampai sekarang. Itu punya orang tua. Punya orang tua ya. Oke, jadi kamu pengen berbesar itu. Perbesar itu Terus dulu. go internasional nih Pak ini. Enggak sampai go internasional, yang penting bisa mencakup satu Tanah Abang lah pokoknya. Satu Tanah Abang produksi sama aku kalau bisa. Emang gede Tanah Abang itu? Tanah Abang gede. Itu apa ya tempat pusat bikin garment? Enggak, itu pusat jual baju, Bos. Oh, di Jakarta itu pusat jual baju? Iya. Oke. Rata-rata kan orang daerah kalau misalnya dia mau beli jual baju, Mhm. ambil grosirannya di situ. Oh, jadi kamu pengen mau Itu takeover kok nih? ya kalau bisa produksi sama aku semua. Mantap. Kalau emang dapat tuh bisa jadi miliarder dong kok. Hah? Triliun bisa, Bos. Wih. Bisa, Bos. Omset ucapan lah doa. Iya. Ucapan lah doa. Sekarang kamu ucap di sini siapa tahu satu saat nanti kamu udah jadi gitu kita bakal panggil lagi podcast Wih, nih. mantap. Ingat nggak podcast kita nih beberapa tahun yang lalu kan? Sekarang udah jadi yang megang Tanah Abang gitu kan? Iya. Siapa tahu kan kita nggak tahu kan? Makanya kamu kerja keras-keras sekarang di sini nih Iya. buat itu. Karena dia nggak pernah nolak kerjaan. Jarang banget dia nolak. nolak kerjaan. Maka terus ngambil kerjaan tuh benar-benar mau buat itu ke depannya. Iya. Karena untuk garment kan orang pasti beli kan. Baju kan pasti beli. Anyway, asik pembicaraan kita hari ini, nggak berat-berat amat. Iya. Paling cuma pamer spill pemasukannya dia, gila 2.300 per week. Anyway, ada yang mau tanya tentang tadi dibilang sama dia, bisa komen di bawah, dan jangan lupa klik like dan subscribe-nya, dan jangan lupa hidupin tombol loncengnya biar setiap kita upload video tuh kalian bisa tahu, jadi bisa support langsung. Oh, iya. Dan kita bisa bikin video lebih bagus-bagus lagi ke depannya. Ada lagi yang mau tambahin? Ya ada itu aja. Pokoknya yang mau kesini terus berjuang lah. Kerja keras, jangan lupa menikmati hidup juga. Bener, harus menikmati hidup. Gitu dah guys. Siapa tahu bisa bikin impian kalian terwujud di Indo. Bener. Buat yang masih di Indo, sabar dulu, cari tahu informasi sebaik-banyaknya tentang visa yang pengen kamu dapetin. Kalau udah dapet, seperti saran yang saya bilang, kalau emang kalian emang jalur satu-satunya itu jalur turis, jangan bilang sama siapa-siapa. Kalau kalian sini pakai turis, itu doang nanti. Bener, jangan diekspos. Nggak bagus buat kalian. Oke guys, see you in the next video. Wata!